Shalom, saudara-saudari, apa kabarnya? Saya selalu menyapa saudara, sekalipun tidak melihat secara fisik atau tidak mengenal secara langsung, tetapi kita sebagai umat atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita saling mengenal, apalagi di dalam iman pada Yesus Kristus, kita adalah satu. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi satu. Kita pasti diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa banyak orang rindu hidupnya bahagia, sejahtera, hidupnya mengalami perlindungan, dan juga hidupnya mengalami kesenangan. Tetapi yang membuat semuanya itu adalah kita mau hidupi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita, membuat kita bisa bahagia. Artinya di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah tekanan hidup, tetapi selalu ada perkataan Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang menjawab setiap keluhan kita. Dan saat ini kita sedang menikmati hari libur panjang, di mana di bulan April ini hari raya Idul Fitri. Banyak orang yang pulang kampung ke halaman, banyak orang juga berlibur dari segala pekerjaan usaha mereka dan lain-lain. Pergi ke tempat wisata-wisata yang menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh. Dan itu tidak salah, karena kita sebagai manusia kita perlu refreshing. Dan satu sisi saya melihat di mana kuasa kegelapan atau roh-roh jahat, setan atau iblis, berusaha juga mencuri damai sejahtera manusia dengan yang namanya kecelakaan maut atau roh-roh maut. Saudara, Alkitab mencatat, Alkitab berkata bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan hidup yang kekal, memberikan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan secara rohani, secara jiwa, secara tubuh, dan juga secara materi. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk beriman, untuk berdoa. Di mana banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan di jalan-jalan. Kecelakaan maut, kecelakaan yang ada di tol, di jalan kereta api, atau jalur kereta api. Saya melihat itu semua terjadi. Setiap tahun selalu ada kecelakaan-kecelakaan maut. Dan saya berdoa untuk setiap kita yang pergi berlibur. Saya mengingatkan kembali, tetaplah berdoa. Tetaplah beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada darahnya yang kudus. Saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Pendakwa adalah setan dan iblis dan seluruh malaikat-malaikat kegelapan. Malaikat-malaikat yang jatuh, yang diseret oleh iblis atau setan. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa, bapa segala pendusta, penipu adalah setan atau iblis dan roh-roh jahat.
mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah anak domba berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu-satunya keselamatan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah kita beriman, kita percaya hanya darah yang sudah tercurah di kayu salib. Itulah kemenangan bagi kita. Bukan kekalahan, bukan akhir dari segalanya, tetapi hanya darah. Karena darah bicara tentang nyawa, bicara tentang kehidupan. Jadi darah adalah perlindungan kita yang percaya, yang membuka hati saat ini. Terimalah darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan cari darah beneran atau darah hewan. Bukan. Tetapi hanya cukup beriman. Aku mau terima hanya darah Yesus. Yang menyucikan, yang menebus dosa saya. Bahkan melindungi saya dari segala roh maut, roh jahat. Dan ini yang saya tekankan. Saudara liburan silakan kemana saja. Tetapi jangan lupa selalu perkatakan darah Yesus. Dan juga minta minyak pengurapan dari Roh Kudus. Tetapi saat ini saya mau ingatkan, hanya kuasa darah Yesus yang sanggup melindungi kita. Saya bacakan selanjutnya ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba atau Yesus Kristus dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ini orang yang menolak darah Yesus. Ini orang yang tidak percaya. Artinya Tuhan sudah datang kepada kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya, dirinya, petunjuk. Tetapi banyak orang menolak, mentertawakan, menghina. Namun satu hal, bagi kita yang percaya, kita adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang dilindungi dari segala kuasa apapun di dunia ini. Percayalah, hanya darah Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Ayat 12, karena itu bersukacitalah. Ya, karena itu bersukacitalah. Pegang, ada kata bersukacitalah. Itu jaminan, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Di mana kita perlu selalu hidup ini mengalami sukacita. Sukacita tidak harus miliki harta atau tidak harus uang yang melimpah. Tapi hidup sederhana pun kita bisa bersukacita. Dan saya bacakan lagi. Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu saudara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, iblis berusaha merusak, menawarkan hal-hal yang enak, membinasakan orang, membuat orang hidupnya kehilangan pengharapan, putus asa, depresi, bunuh diri. Dan bukan hanya itu, terjadi juga di mana roh maut, roh kecelakaan itu terjadi di setiap jalan. Maka dari itu saya rindu dengan kerendahan hati saya. Mari kita sama-sama beriman. Dan saya mengajak saudara untuk berdoa. Supaya perjalanan saudara selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan bagian kita adalah percaya. Mari percaya apa yang kita doakan. Apa yang kita ucapkan. Karena roh maut selalu dengan geramnya. Dengan geram yang dahsyat. Dia tahu bahwa Tuhan sudah mau datang. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi bagian kita mohon kepada Tuhan dalam perlindungan Tuhan melalui kuasa darah Yesus. Darah Yesus itu menyelamatkan kita. Sebab darah Yesus itu sendiri mengalahkan iblis roh jahat.
dan juga oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Mujizat menyangkut jiwa, roh, tubuh, semua dapat terjadi oleh kuasa darah Yesus. Dan kuasa darah Yesus sanggup membatalkan segala ikatan setan, perjanjian darah, perjanjian terhadap setan atau terhadap roh jahat bisa dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Asalkan kita sungguh-sungguh mau percaya, mau mengikuti Dia, mau hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya undang kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat perkataan-Mu yang hidup, yang selalu menuntun kami kepada kehidupan yang penuh arti, yang berharga di hadapan Tuhan. Hidup hanya sekali. Maka dari itu Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami mohon, terimalah doa kami, iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat mereka yang sedang menikmati hari libur yang panjang, libur Idul Fitri ini. Tuhan Yesus, mohon belas kasih-Mu. Kami percaya dengan iman, sesuai dengan perkataan firman-Mu. Oleh kuasa darah Yesus, darah yang sudah menyucikan, darah yang sudah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami hidup hanya di dalam Yesus saja. Karena Engkau sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga bukan usaha manusia lagi, bukan kekuatan manusia, bukan kesalehan manusia, tetapi iman, respon kami kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menebus dosa kami di kayu salib. Mungkin orang dunia mentertawakan, menghina, tetapi kami yang terbuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu, tapi Engkau perlindungan kami. Oleh darah Yesus kami dilindungi. Dengan iman kami dilindungi oleh darah Yesus. Tuhan, kami berdoa, oleh darah Yesus, mereka yang bawa kendaraan, yang pergi ke kampung halaman atau wisata lainnya, oleh darah Yesus kami batalkan roh maut, roh kecelakaan, kecelakaan tunggal, kecelakaan maut, segala roh ngantuk saat bawa kendaraan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak menjamah kehidupan kami, keluarga kami, pribadi kami, dan saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, lindungi mereka dari segala roh-roh maut, kecelakaan maut. Darah Yesus lindungi, darah Yesus lindungi. Batalkan segala roh-roh maut, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, apapun namanya, dibatalkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan lindungi dengan pengurapan dari sorga. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, selalu ada perlindungan, karena kami beriman oleh darah Yesus. Kami diselamatkan, kami dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, oleh darah Yesus juga, penyakit kami disembuhkan. Apapun persoalan kami, selalu ada jalan keluar. Penyakit kami disembuhkan. Sesuatu yang tidak mungkin, yang sulit, yang tidak mustahil. Tapi dalam Yesus, darah Yesus sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi pasti, menjadi mungkin.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus ada perlindungan kami, kendaraan kami sudah dilindungi oleh Tuhan. Dan kami batalkan segala roh maut, roh kecelakaan, intimidasi, apapun. Di dalam nama Yesus, darah Yesus tercurah atas kami. Darah Yesus, tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik, Allah yang esa, Allah yang hidup. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan. Kalau lelah dalam perjalanan, istirahat sejenak. Kita perlu hikmat Tuhan dan juga cek kendaraan supaya kendaraannya mulus, lancar jalannya, sehat jalannya, dan selalu berdoa. Jangan lupa sebelum melangkah, andalkan Tuhan. Karena hanya Dia jaminan kehidupan. Hanya Dia yang sanggup memberikan kita kepastian. Dan oleh kuasa darah Yesus, kita dilindungi, kita diselamatkan, dan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Cukup beriman, percayalah Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara juga. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat menikmati hari libur yang panjang. Jangan lupa selalu berdoa. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.